Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini Anda sedang mempercayai Tuhan untuk terobosan mukjizat yang Anda harapkan, yang Anda rindukan, maka ketahuilah bahwa Tuhan sudah menyiapkan mukjizat yang Anda butuhkan itu. Dia tinggal di alam mukjizat, di alam roh, di alam spiritual, dan Dia memanggil kita untuk juga menikmati kehidupan supranatural yang Dia sudah sediakan dengan kita bergantung kepadanya untuk semua penyediaan mukjizat yang sudah Dia siapkan bagi kita. Kebergantungan kepada Tuhan ini disebut iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menaruhkan iman kita kepada Yesus, itu artinya kita sedang bergantung kepada Dia untuk apa yang kita harapkan, mukjizat yang kita rindukan dimanifestasikan dalam hidup kita. For the performance of the miracle that we need, we rely on Him. That is what is called you put your faith in Jesus. Anda meletakkan iman Anda pada Yesus. Anda menaruhkan iman Anda pada Yesus. Anda sedang bergantung kepada Dia. Anda mempercayai Dia. Anda mempercayakan kepadanya untuk mukjizat Anda dimanifestasikan olehnya. Mukjizat terjadi bukan karena kesalehan kita, tetapi karena kepercayaan di dalam nama Yesus. Kisah Rasul pasal 3 ayat 12 dan 16. Hari ini kita akan lebih jauh lagi berbicara mengenai iman, atau lebih spesifik lagi, apa rahasianya untuk memiliki iman yang besar, atau bahasa Inggrisnya katakan great faith. How to grow a great faith. Bagaimana menumbuhkan iman yang besar, great faith. Kita akan melihat pada dua kejadian di dalam Injil, di mana Yesus secara khusus, secara pribadi, mengatakan, menegaskan bahwa orang-orang di dalam peristiwa itu memiliki great faith, atau iman yang besar. Yang pertama kita melihat dalam peristiwa di mana seorang perwira Romawi datang kepada Yesus mengenai pelayannya yang sedang sakit keras. Yesus mau datang ke rumah perwira ini, tetapi perwira ini berkata bahwa Yesus cukup mengatakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-10, dikatakan dalam bahasa Inggris terjemahan New American Standard Bible, "Now when Jesus heard this," ketika Yesus mendengar ini, "He marveled and say to those who are following." Dia terkejut, dia takjub, and say to those who are following, dan mengatakan kepada mereka yang sedang mengikuti mereka, "Truly I say to you, sesungguhnya aku berkata kepadamu, I have not found such great faith with anyone in Israel." Aku belum pernah menemukan iman yang begitu luar biasa, great faith, iman yang begitu besar dengan seorang pun, pada siapapun di Israel. Perwira Romawi ini mempercayai Yesus, mempercayai perkataan Yesus untuk kesembuhan hambanya. Dia mempercayai perkataan Yesus bahkan ketika dia belum melihat mukjizat yang dia butuhkan, yang dia harapkan itu terjadi. Dan Yesus mengatakan, "I have not found such great faith." Aku belum pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Peristiwa kedua adalah mengenai perempuan Sirofenisia yang anaknya sakit keras, ya, dan dia datang kepada Yesus, dia minta untuk Yesus menolong, dan Yesus mengatakan tidak pantas memberi roti untuk anak-anak kepada anjing. Dan perempuan ini berkata, "Tapi anjing pun makan dari rebah-rebah yang jatuh dari meja tuannya." Dan Yesus mengatakan, iman yang besar. Matius pasal 15 ayat 28 dikatakan, "Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith." Yesus mengatakan, great is your faith. Hebat, besar imanmu. Perempuan Sirofenisia ini mempunyai anak yang sedang sakit keras, yang sedang kerasukan setan dikatakan, dan dia mempercayai Yesus akan menyembuhkan anaknya, walaupun dia belum melihat anaknya sembuh, karena anaknya tidak ada di tempat itu pada waktu itu, dan dia mempercayai bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya sekalipun dia bukan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Hanya ada satu persamaan di antara mereka berdua, yaitu bahwa mereka mempercayai Yesus sekalipun mereka bukan orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Mereka berdua adalah orang yang berdasarkan hukum agama Yahudi itu dianggap orang kafir. Yang satu adalah orang Romawi dan yang satu adalah orang Kanaan, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia perempuan Sirofenesia dikatakan. Dan dua-duanya itu hitungannya orang kafir. Yesus sendiri sempat mengatakan bahwa tidak pantas memberi roti untuk anak-anak kepada anjing, karena pandangan orang Yahudi pada waktu itu menganggap orang kafir itu di luar daripada orang Yahudi. Mereka tidak dianggap sebagai umat Tuhan seperti mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau membuat ini sangat jelas buat kita bahwa di bawah hukum Taurat, di bawah hukum yang berlaku, hukum agama, hukum yang berlaku pada waktu itu, hukum Taurat orang Yahudi pada waktu itu, kedua orang ini itu tidak bisa menerima apapun juga dari Allah Israel. Itu sebabnya Yesus sempat mengatakan, ini berdasarkan hukum Taurat, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelumnya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu Anda dapat temukan di ayat 24. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang asing ini, orang-orang yang dianggap kafir ini bukan memiliki kepercayaan yang sama dengan orang Yahudi dan mereka bukan orang Yahudi, orang Israel, itu dianggap orang asing yang berdasarkan hukum memang tidak bisa menerima apapun, tidak layak, tidak bisa diberikan pertolongan apapun berdasarkan hukum Taurat. Tidak bisa menerima mukjizat atau pertolongan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa mereka tidak bisa? Karena berdasarkan hukum Taurat, mereka adalah orang asing. Dan orang-orang ini, mereka datang kepada Yesus untuk memperoleh pertolongan yang mereka butuhkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, saya mau sangat jelas menekankan bahwa di bawah hukum Taurat, orang-orang ini tidak bisa menerima pertolongan dari Yesus, tidak bisa menerima pertolongan. Kenapa? Karena mereka adalah orang asing. Nah, akan tetapi, orang-orang ini, mereka tidak mengetahui hal itu. Mereka tidak menyadari bahwa hukum Taurat itu mendiskualifikasi mereka, sehingga mereka berdasarkan hukum Taurat tidak bisa menerima dari Tuhan, tidak bisa menerima dari Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak tahu itu. Mereka tidak tahu itu sebabnya mereka tetap datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan dari Yesus. Ini dua hal yang sama. Ya, dari begitu banyak hal kita bisa pelajari mengenai iman mereka. Dua hal yang sama adalah dua-duanya adalah orang bukan Yahudi. Mereka adalah orang asing, mereka tidak paham hukum Taurat orang Yahudi, mereka tidak paham hukum yang berlaku di dalam kepercayaan agama Yahudi, dan mereka tetap datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan dari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa mereka tidak tahu hukum yang berlaku sebenarnya mendiskualifikasi mereka? Hukum Taurat orang Yahudi itu mendiskualifikasi mereka, sehingga mereka sebenarnya tidak bisa menerima dari Tuhan. Kenapa mereka tidak tahu? Sederhana, karena mereka tadi orang asing. Mereka memang tidak paham hukum-hukum agama Yahudi. Mereka tidak terdidik, tidak diajar mengenai itu. Mereka adalah orang asing. Sehingga mereka tidak memiliki kesadaran, mereka tidak menyadari atau tidak memiliki kesadaran bahwa sebenarnya berdasarkan hukum Taurat mereka sudah didiskualifikasi untuk menerima pertolongan atau mukjizat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi ketidaksadaran mereka akan hukum Taurat, ya, tanpa menyadari, tanpa mengetahui aturan hukum Taurat yang berlaku, mereka tidak punya landasan apapun juga untuk dipercayai selain mempercayai Yesus. Anda perhatikan ini baik-baik. Mereka tidak meletakkan kepercayaan mereka pada hal apapun juga yang lain, karena mereka tidak mengetahui hukum agama Yahudi yang berlaku, hukum Taurat yang berlaku, mereka tidak paham itu semua.
Mereka hanya menaruhkan iman pada Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di bawah hukum Taurat sekali lagi, orang-orang ini tidak bisa menerima apapun, mukjizat pertolongan dari Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu itu, karena mereka tidak tahu hukum Taurat. Jadi mereka tidak punya iman pada hukum Taurat. Anda paham ini? Mereka tidak tahu hukum Taurat, mereka tidak paham hukum Taurat, sehingga tidak ada kepercayaan apapun yang mereka taruhkan pada hukum Taurat. Sebaliknya, segala kepercayaan mereka taruhkan pada satu-satunya yang mereka tahu, Yesus. Mereka tahu siapa Yesus, bahwa Yesus berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dan yang kedua, mereka dengar apa yang Yesus katakan. Yesus berkata kepada perwira Romawi itu, "Hambamu sembuh." Dan orang itu percaya, dia pulang, dan dia mendapati hambanya memang sembuh. Demikian juga dengan perempuan ini, perempuan Sirofenisia ini, dia mempercayai apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, iman pada dasarnya adalah mempercayai apa yang Tuhan katakan. Ini berlaku universal. Iman adalah kita percaya apa yang Tuhan katakan akan dia lakukan, memang akan dia lakukan. Nah, Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Yahudi." Berarti, orang-orang Yahudi yang mempercayai Yesus, mereka juga menerima mukjizat. Tapi ada faktor lain yang membedakan, sehingga tidak satu pun orang Yahudi yang disebut Yesus memiliki iman yang besar, dan hanya 2 orang asing ini yang disebut Yesus memiliki iman yang luar biasa, great faith. Jadi kita perlu melihat apa yang beda, ya. Apa persamaan 2 orang ini yang membedakan mereka dari orang-orang Yahudi. Nah, iman adalah mempercayai perkataan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan dia lakukan. Kita mempercayai dia, kita mempercayai apa yang dia katakan, dan apa yang dia katakan itu akan dia lakukan, kita mempercayai. Nah, yang namanya iman semua seperti ini, berarti orang Yahudi punya iman, ya seperti itu juga. Mereka mempercayai Tuhan, mereka mempercayai apa yang Tuhan katakan akan Tuhan lakukan. Orang-orang ini juga. Tapi kenapa mereka tidak disebut memiliki iman yang besar oleh Yesus? Makanya Yesus sendiri mengatakan, "Aku tidak pernah menemukan seorang pun di antara orang Yahudi yang memiliki iman sebesar orang ini, sehebat orang ini imannya." Great faith. Yang membedakan hanya bahwa 2 orang ini, yang satu pria, yang satu wanita, yang satu perwira, yang satu hanya ibu rumah tangga. Ya, tidak ada yang sama dalam hal ini. Ya, apa yang membedakan, apa yang kalau dikatakan yang satu perwira Romawi, yang satu perempuan Sirofenisia, beda bangsa juga. Jadi apa yang sama? Yang sama adalah mereka orang asing, mereka tidak paham hukum Taurat. Dan oleh sebab itu mereka tidak tahu bahwa hukum Taurat mendiskualifikasi mereka untuk menerima dari Tuhan sesungguhnya. Dan mereka tidak tahu itu. Karena mereka tidak menyadari hal itu, mereka tetap datang pada Yesus sebab mempercayai bahwa Yesus pasti akan menolong mereka. Kepercayaan mereka hanya pada Yesus. Dan ini menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa ada sesuatu yang terjadi karena hukum Taurat, yang membuat orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu tidak disebut oleh Yesus memiliki iman yang hebat, iman yang besar. Ya. Nah, mari kita lihat. Sebelum lebih jauh, saya mau katakan terlebih dahulu bahwa landasan iman 2 orang ini hanya Yesus. Mereka tidak punya latar belakang hukum Taurat apapun juga. Mereka tidak paham tuntutan hukum Taurat. Mereka tidak paham apa yang dituntut hukum Taurat, kalau mau ini atau mau itu, harus begini, harus begitu dulu, dan sebagainya. Mereka tidak tahu itu semua. Mereka hanya tahu Yesus. Mereka hanya tahu Yesus baik, Yesus mengasihi mereka, Yesus mengasihi semua orang, Yesus berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Itu saja yang mereka tahu. Dan Yesus yang mereka percayai, tidak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Dari Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, ada sesuatu yang terjadi yang mempengaruhi iman. Iman orang di bawah hukum Taurat itu tidak bisa bertumbuh maksimal, ya, tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa bertumbuh dengan menjadi kuat, menjadi hebat. Why? Ya, mari kita lihat sebabnya. Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Dikatakan demikian.
Judul perikopnya saya bacakan dari Alkitab New King James versi bahasa Inggris. The law brings a curse. Hukum Taurat membawa kutuk. Ayat 10, Galatia 3 ayat 10 sampai 14. For as many as are of the work of the law are under the curse. Karena seberapa banyak yang ada di bawah pekerjaan hukum Taurat, ada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak terus-menerus melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. 3 hal. Terus-menerus, continue. Yang kedua, in all things, dalam segala hal, ya, yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat, to do them, untuk melakukan mereka. Jadi, terkutuklah setiap orang yang tidak terus-menerus melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah setiap orang, everyone, who does not continue, yang tidak secara continue terus-menerus melakukan segala sesuatu yang dikatakan hukum Taurat. Garis bawah ini, segala sesuatu, ya, yang dikatakan hukum Taurat. Nah, kita bisa berpikir bahwa tapi kan saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat tidak memandang itu. Hukum Taurat hanya bicara bahwa terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan. Kapan? Terus-menerus, continue. Berapa banyak? All things, segala sesuatu. Semua. Kalau tidak terus-menerus dan tidak semua, terkutuklah. Itu yang hukum Taurat lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa hukum Taurat itu standarnya begitu tinggi, sehingga tidak ada satu orang pun bisa memenuhi itu. Dan saya mau katakan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu itu. Ayat 11, kita lihat. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. Tetapi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan melalui hukum Taurat di hadapan Tuhan, itu sudah nyata, is evident. Jadi Tuhan, ini firman Tuhan yang bilang, tidak ada seorang pun bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, itu sudah nyata. Sebab apa? The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Berarti orang hanya bisa benar oleh karena iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, orang itu bisa dibenarkan. Dengan hukum Taurat, tidak seorang pun bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memenuhi. Apa tadi? Continue, terus-menerus, continue, all things, segala sesuatu, to do them, dilakukan. Semua dilakukan terus-menerus. Terkutuklah yang tidak, kata firman Tuhan. Tapi saya udah niat. Itu nggak masuk hitungan. Hukum Taurat tidak memandang niat. Tapi saya udah berusaha yang terbaik. Hukum Taurat tidak melihat sudah terbaik atau belum. Hukum Taurat hanya melihat dilakukan semua terus-menerus atau tidak. Jadi, kita perlu menyadari bahwa tuntunan hukum Taurat itu begitu tinggi dan tidak mungkin dicapai oleh siapapun juga, dan Tuhan katakan itu. Ya. Yet, ayat 12, yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Akan tetapi hukum Taurat itu dasarnya, landasannya bukan iman. Ya, tapi landasnya adalah orang yang melakukan itu akan hidup oleh karena melakukan. Jadi hukum Taurat landasannya itu, tidak ada iman di situ. Anda tidak bisa mempercayai Tuhan bahwa Tuhan ngerti, saya sudah berusaha. Hukum Taurat landasannya hanya satu, yang kalau Anda mau hidup, lakukan. Tidak lakukan, ya mati. Tapi firman Tuhan berkata, ya, tidak ada yang bisa melakukan. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh karena hukum Taurat. Itu sudah nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah menyatakan ini, dia memberitahu kita bahwa tidak ada yang bisa dibenarkan di hadapan Dia dengan melakukan hukum Taurat. Maka dia memberi solusi di ayat 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, having become a curse for us, dengan cara menjadi kutuk untuk kita. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Sebab ada tertulis, terkutuklah semua yang tergantung di kayu salib.
Ayat 14, sehingga that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Sehingga berkat Abraham dapat datang kepada orang asing di dalam Kristus Yesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Sehingga kita bisa menerima yang dijanjikan oleh Roh, janji-janji Allah dalam firman Tuhan, melalui iman, through faith. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, solusi Allah adalah Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa dibenarkan karena melakukan, bukan karena tidak melakukan. Kenapa? Melakukan hukum Taurat tidak ada yang bisa sempurna. Sempurnanya apa? Terus-menerus setiap hal dilakukan. Tidak ada yang bisa. Sehingga solusi Allah, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan tergantung di kayu salib buat kita. Sehingga, supaya apa Yesus lakukan itu? Berkat Abraham bisa sampai kepada kita. Kita terima semua yang dijanjikan Roh dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya dikatakan the just shall live by faith. Artinya apa? Kenapa dengan iman kita bisa terima? Karena orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus itu dibenarkan di hadapan Allah. The just shall live by faith. Dibenarkan di hadapan Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena kita dibenarkan di hadapan Allah, karena iman kepada Yesus Kristus, maka berkat yang tadinya tidak bisa kita terima karena kita tidak bisa benar di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat, kita gagal. Sekarang kita sudah ditebus dari semuanya itu, semua yang tadinya tidak bisa kita terima, bisa sampai kepada kita. Melalui apa tadi? Melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan kata lain, kita mempercayai Yesus untuk kebenaran kita. Maka ketika kita mempercayai Yesus untuk kebenaran kita, bahwa saya benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan saya sendiri, tapi karena apa yang Yesus Kristus sudah selesaikan buat saya di kayu salib, dengan iman itu berkat Abraham bisa sampai kepada kita. Kenapa? Karena sekarang kita dibenarkan, dipandang Allah benar di hadapannya karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua masalah dosa buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bicara lagi sedikit saja tentang terus-menerus setiap hal dilakukan. Kita bisa saja ya, katakan saya lakukan semua, kita lakukan itu bertahun-tahun, tapi Anda lakukan bertahun-tahun semua, katakanlah Anda bisa lakukan semua sempurna, baik perkataan, baik perbuatan, baik pikiran, baik motivasi, baik perasaan, Anda selalu benar. Lakukan semua hukum Taurat itu selama bertahun-tahun, tapi kemudian Anda hilaf 1 menit saja. Mungkin enggak, hanya pikiranmu sempat marah dan dendam kepada seseorang, merencanakan. Sesaat Anda lupa, Anda merencanakan, suatu tindakan balas dendam, tapi kemudian Anda sadar. Tapi 1 menit itu, Anda sudah tidak melakukan terus-menerus semua yang dituntut oleh hukum Taurat. Anda sudah ada di bawah kutuk. Kenapa? Itu yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi dengan hukum Taurat, orang tidak bisa hidup dengan iman. Iman tidak bisa hidup dengan melakukan tuntutan hukum Taurat. Karena landasannya beda. Iman itu harus diletakkan pada Yesus Kristus, pada Allah. Tapi hukum Taurat, itu landasannya apa tadi? Yang melakukannya akan hidup karena itu. Jadi landasan hukum Taurat adalah bersandar pada diri sendiri. Saya harus memenuhi apa yang dituntut. Maka kalau saya penuhi itu, yang melakukannya akan hidup karena itu. Jadi, tanpa sadar, hukum Taurat menempatkan orang kepada mengandalkan diri sendiri. Ini yang kita perlu pahami. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, maka yang berlaku atas kita adalah Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi, waktu kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tuh sebenarnya hatinya menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang mengandalkan diri sendiri, tidak sedang mengandalkan Tuhan. Siapa orang yang mengandalkan Tuhan? Yang menaruh percayanya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan itu orang yang percaya Tuhan. Percaya Tuhan, bukan percaya diri sendiri. Bukan percaya performa sendiri, percaya Tuhan. Saya nggak bisa cukup benar dari perbuatan saya sendiri. Saya hanya mengandalkan Yesus. Yesus sudah menebus saya
dari segala kutu hukum Taurat. Saya terima apa yang Yesus sudah selesaikan buat saya di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa, supaya saya dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu yang firman Tuhan katakan. Jadi, ketika kita mengandalkan perbuatan kita memenuhi hukum Taurat tanpa sadar, kita tidak sedang berjalan dengan iman. Kita sedang berjalan dengan mengandalkan diri sendiri. Itu sebabnya orang Yahudi yang sudah sempat diajar, mereka kemudian sempat mempercayai Yesus, mengalami mukjizat, tapi tidak bisa great faith. Kenapa? Masih ada bayang-bayang dari hukum Taurat itu. Itu sebabnya penting untuk hukum Taurat itu tidak bercampur dengan Injil Kristus. Anda perlu membedakan ini mengandalkan manusia atau mengandalkan Yesus. Pada dasarnya, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang menjadi andalan kita, tempat di mana kita menaruhkan kepercayaan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahkan untuk hidup kudus pun, kita butuh Yesus. Saya tidak katakan hidup kudus tidak penting. Dan saya juga tidak berkata bahwa karena kita percaya Yesus, maka kita tidak perlu hidup kudus. Bahkan kalau Anda memang benar percaya Yesus, Anda akan hidup kudus. Kenapa? Karena buah dari iman kepada Yesus, iman yang sejati kepada Yesus, pasti akan berbuah hidup kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tapi untuk hidup kudus, untuk lepas dari kekuatan dosa yang membelenggu orang sehingga ada dalam lingkaran dosa yang berulang-berulang, kekuatan untuk melepaskan kita itu mengalir dari Roh Kudus, karena kita menaruhkan percaya kita kepada Yesus. Itu buah dari Roh yang bekerja karena iman kita kepada Kristus. Itu bukan kekuatan kita sendiri. Bukan karena kita lebih banyak diajar hukum Taurat, maka kita akan lebih baik berbuat. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak kenal Kristus, yang juga diajar berbuat baik, tapi tidak bisa. Kalaupun di luar tidak ada kesalahan, Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, motivasi kita, ambisi kita. Tuhan tahu semuanya. Apa kita bisa dibenarkan? Apa dalam semuanya itu kita secara terus-menerus melakukan setiap hal yang dituntut di dalam kitab Taurat? Tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya menaruhkan iman pada Yesus yang akan membawa kita kepada pengampunan dosa, yang menempatkan kita kemudian di hadapan Allah benar karena Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dikatakan Yesus Kristus menanggung semua kutuk untuk kita. Supaya apa? Supaya apa yang tidak bisa kita terima karena kegagalan kita melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat mendiskualifikasi kita karena kita tidak berhasil melakukan apa yang dia tuntut. Itu semua ditanggung Yesus. Hukuman-hukuman, diskualifikasi itu semua ditanggung Yesus. Sehingga Anda dan saya hari ini, oleh pekerjaan Yesus yang sempurna di kayu salib, beroleh pengampunan. Karena Anda percaya kepada Yesus, Anda menerima pengampunan yang menempatkan Anda menjadi benar di hadapan Allah. Dan sebagai orang benar, maka sekarang berkat Abraham bisa mengalir kepada Anda, kepada saya. Berkat Abraham bisa mengalir, semua yang dijanjikan Roh bisa Anda terima dengan iman. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, kita melihat bahwa iman itu tidak sejalan dengan hukum Taurat. Dia tidak bisa berjalan bersama-sama. Pada dasarnya hukum Taurat itu mengantarkan kita pada mengandalkan diri sendiri. Dan itu bertentangan dengan iman. Iman mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, kata Yeremia pasal 17 ayat 5 tadi, itu hatinya menjauh dari Tuhan. Haleluya. Semakin kita memiliki kesadaran akan diri kita, itu lebih spesifik performa kita melakukan hukum Taurat, ya kita akan semakin menyadari betapa banyaknya kekurangan saya. Orang lain mungkin tidak lihat, tapi kita bisa lihat sendiri. Dan saya mau beritahu, iblis itu punya julukan pendakwa saudara-saudara yang mendakwa mereka siang dan malam. Jadi kalau kita punya kekurangan, iblis akan membantu Anda untuk fokus kepada kekurangan itu, mengingatkan Anda akan kekurangan-kekurangan Anda. Itu namanya dakwaan. Dan semakin kita fokus pada diri sendiri, semakin dakwaan iblis itu akan semakin keras Anda bisa dengar. Karena Anda fokus pada diri sendiri.
Sehingga apa yang terjadi adalah Anda akan dipenuhi rasa bersalah. Dan iman tidak bisa bertumbuh di atmosfer penghukuman seperti itu. Ya, itu yang membuat iman itu tidak bisa bertumbuh menjadi great faith tadi. Makanya orang-orang tadi adalah orang-orang yang tidak kenal hukum Taurat. Tuhan menyebut mereka great faith. Kenapa? Nggak ada yang membuat mereka merasa ada yang mendiskualifikasi mereka untuk menerima dari Yesus. Imannya penuh, percaya Yesus baik, percaya Yesus pasti tolong, percaya sepenuhnya pada Yesus, tidak ada diskualifikasi pada diri sendiri. Imannya sepenuhnya pada Yesus, tidak ada pada diri sendiri. Wah, mungkin Tuhan belum jawab karena saya masih begini, karena saya masih itu, karena saya masih ini. Oh, karena sekian tahun yang lalu saya pernah ini, karena itu mungkin ya Tuhan hari ini masih belum kasih apa yang saya minta. Anda lihat hal-hal seperti ini. Atau Anda berkata bahkan hal itu pun akan Tuhan tolong. Semua yang saya butuhkan, my God, Tuhan, Allahku akan menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau aku masih ada kekurangan, bahkan itu pun akan disuplai Tuhan. Sehingga I can do all things through Christ who strengthen me. Sehingga saya dapat melakukan segala perkara oleh Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi untuk iman bisa bertumbuh menjadi kuat, kita perlu dibebaskan dari fokus pada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri. Self-righteousness, kebenaran karena performa sendiri. Kita mencari kebenaran dari performa pribadi kita, dari performa kerohanian kita, dari performa perbuatan kita memenuhi hukum Taurat. Dan kita hidup kudus, tapi bukan dari hidup kudus kita lah kita benar atau tidak benar. Kita benar hanya karena darah Yesus, dan kita menaruhkan iman pada darah Yesus. Hidup kudus itu buah. Hidup kudus itu buah dari iman kita pada Kristus. Iman akan dapat bertumbuh dengan baik, menjadi kuat, kalau kita dibebaskan dari mengandalkan diri sendiri. Semakin kita terbebas dari mengandalkan diri sendiri, semakin ya kita akan melihat iman kita bertumbuh dengan baik. Semakin kita bebas dari mengandalkan diri sendiri, itu artinya adalah semakin kita mengandalkan Kristus, semakin kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, semakin kita menyadari apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita, dan menaruhkan kepercayaan kita pada itu, pada Kristus dan apa yang dia sudah selesaikan buat kita. Kepercayaan kita pada Kristus dan apa yang dia sudah selesaikan, yang dia sudah capai untuk kita di kayu salib. Kisah Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39 mengatakan, Therefore, let it be known to you, brother, that through this man, huruf besar, melalui orang ini, huruf besar, oleh sebab itu, biarlah diketahui oleh kamu semua, saudara-saudara, bahwa melalui orang ini, yaitu Kristus, is preached to you the forgiveness of sin. Kabar diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. And by him, everyone who believe is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Dan oleh dia, him huruf besar, dan oleh dia, semua yang percaya dibenarkan dari segala hal yang tidak bisa dibenarkan lewat hukum Taurat Musa. Jadi, karena Kristus, siapa? Semua yang percaya. Percaya kepada Kristus, dibenarkan di hadapan Allah dari segala sesuatu yang kamu tidak bisa dibenarkan lewat hukum Taurat. Ya, tadi dikatakan memenuhi semua yang tertulis di dalam hukum Taurat terus-menerus. Tidak ada yang bisa. Tapi lewat Kristus, kamu dibenarkan. Jadi, waktu kita diampuni, maka posisi kita di hadapan Allah dijadikan benar. Pengampunan yang kita terima karena kita menaruhkan iman pada Yesus Kristus dan apa yang dia sudah selesaikan buat kita di kayu salib, itu menjadikan kita orang benar di hadapan Allah. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Sebab karena apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita di kayu salib, Allah tidak lagi fokus kepada kita orang berdosa ini, tapi fokusnya adalah kepada pengganti kita, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menyelesaikan segala sesuatu yang perlu diselesaikan untuk kita di tempat kita. Ya, nah, karena fokus Allah adalah pada Yesus, dia melihat bahwa semua itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Lewat kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya, semua sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Sehingga fokus Allah sekarang adalah pada Yesus yang sudah menyelesaikan semua itu. Jadi, karena Yesus, Allah sekarang dapat menawarkan kepada semua yang mau percaya.
pengampunan dosa. Dan oleh pengampunan dosa itu, kebenaran di hadapan Allah. Yang siapapun yang mau percaya, diberi. Karena apa? Sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Jadi, ini yang kita perlu bertumbuh dalam kesadaran kita. Yaitu bahwa kebenaran saya adalah bukan dari diri saya sendiri, tetapi oleh Yesus, semua yang percaya dibenarkan dari segala hal yang mereka tidak bisa dibenarkan lewat hukum Taurat. Ini yang perlu bertumbuh dalam kesadaran kita. Sehingga semakin itu bertumbuh, kita semakin tidak fokus pada diri sendiri, tapi fokus kepada Kristus, pada apa yang Dia sudah selesaikan buat kita. Iman kita semakin bertumbuh kepada Dia. Ini atmosfer yang sehat untuk iman bertumbuh. Ketergantungan kita tidak pada diri sendiri, tapi pada Yesus. Ini yang disebut Paulus sebagai Injil Kristus. Paulus mengatakan mengenai Injil Kristus ini, yaitu dalam Roma 1 ayat 16-17, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believe. For the Jew first, and also for the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith." Ketemu lagi, the just shall live by faith. Dikatakan oleh Paulus, aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil Kristus itu adalah kuasa Allah yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Orang Yahudi dan juga orang Yunani atau orang asing. Karena di dalamnya kebenaran dari Allah itu dinyatakan. The righteousness of God is revealed from faith to faith. Dinyatakan dari iman kepada iman. Sebagaimana tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, semakin kebenaran dari Allah itu disingkapkan kepada kita, semakin kita menyadari bahwa kebenaran sejati hanya kita bisa peroleh dari Allah lewat iman kepada Yesus Kristus dan apa yang Dia sudah selesaikan buat kita di kayu salib. Semakin itu disingkapkan, semakin kita akan berjalan dari iman kepada iman yang semakin besar. Iman semakin bertumbuh, semakin kesadaran kita tidak fokus lagi pada diri kita sendiri, tapi pada apa yang Yesus Kristus sudah selesaikan buat kita. Semakin kita bertumbuh dalam kesadaran akan kebenaran kita berasal dari Allah lewat iman kepada Yesus Kristus, semakin iman kita bertumbuh. From faith to greater faith. Dari iman kepada iman yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semakin kita menyadari apa yang Yesus dan pekerjaannya di kayu salib itu sudah capai untuk kita, ya, menjadikan kita benar oleh iman di hadapan Allah, semakin iman kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sangat mengasihi kita itu dapat bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semakin kita dapat melihat betapa Allah mengasihi kita, semakin iman kita akan bertumbuh dengan baik. Perempuan Syro-Fenisia dan perwira Romawi tadi, mereka tidak tahu ada tuntutan-tuntutan. Yang mungkin kalau mereka tahu, mereka bisa merasa mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Ada kekurangan, ada hal yang mesti dipenuhi dulu. Mungkin karena itulah ini peristiwa ini terjadi. Ini mungkin apa, ini, itu. Karena saya nggak layak, nggak pantas. Nggak ada. Mereka hanya lihat satu. Yesus berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dia penuh dengan kasih. Dia baik. Dia bisa dipercaya. Dia pasti menolong saya. Dan Yesus bilang apa? Aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Karena tidak ada tuntutan, tidak ada rasa bersalah yang mencemari iman mereka kepada Yesus. Dan kita melihat mukjizat terjadi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, sederhana rahasianya. Semakin kita menyadari apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita di kayu salib, semakin kita menyadari apa yang Dia sudah capai untuk kita di kayu salib, menjadikan kita dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Yesus Kristus, semakin iman kita kepada Dia yang sangat mengasihi kita itu dapat bertumbuh dengan baik. Kembali kepada Roma pasal 1 ayat 16, dan kita tutup di sini. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believe. Kata salvation, ya Paulus katakan tadi, aku tidak malu akan Injil Kristus karena itu adalah
power of God, kuasa Allah yang membawa salvation, keselamatan bagi semua orang yang percaya. Apa itu salvation? Dalam bahasa Yunani-nya, soteria. Nah, soteria itu artinya bukan hanya keselamatan dari neraka, tapi itu menyangkut setiap area hidup kita. Roh, jiwa, tubuh, semua tercakup dalam soteria. Ini tidak hanya bicara, tidak masuk neraka, tapi juga kelepasan, keutuhan dalam segala bidang, kesembuhan, penyediaan ilahi dalam setiap area kehidupan, pernikahan, orang tua, hubungan satu dengan orang lain di sekitar kita, usaha, kesehatan, semua. Ya, soteria itu bicara kelepasan dan keutuhan dalam setiap bidang kehidupan kita. Nah, dikatakan Injil adalah kuasa Allah yang membawa soteria, yang membawa keutuhan dan kelepasan dalam setiap bidang kehidupan kita itu kepada setiap orang yang percaya. Jadi, ketika kita percaya kepada Injil Kristus, ya, kita tidak lagi ada di bawah kutuk, tapi ada di bawah berkat. Kita tidak lagi ada di bawah kutuk, tapi ada di bawah berkat yang mengalirkan keselamatan, kelepasan, dan keutuhan dalam setiap bidang kehidupan, termasuk kesehatan ilahi, termasuk kesembuhan, termasuk penyediaan ilahi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, buat siapa? All who believe. Jadi, semakin Anda mendengarkan Injil Kristus, Anda akan semakin melihat keselamatan, mukjizat, kesembuhan, terobosan, finansial, rumah tangga, kelimpahan terjadi dalam hidup Anda. Kenapa? Karena Injil Kristus adalah kuasa Allah yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Haleluya. Makanya Paulus katakan, aku tidak malu akan Injil Kristus. Dia bicara Injil Kristus kemanapun juga supaya orang bisa percaya kepada Kristus. Dan tidak lagi mengandalkan diri sendiri, fokus pada diri sendiri, mengandalkan berusaha melakukan hukum Taurat untuk mencapai kebenaran diri sendiri. No. Supaya orang mengandalkan Kristus, percaya kepada Kristus. Kabar baik mengenai Kristus ini, Paulus bilang, aku tidak malu memberitakannya. Kenapa? Karena ini adalah kuasa Allah yang membawa keselamatan, membawa kelimpahan, membawa keutuhan, membawa kelepasan dalam segala bidang kehidupan kepada setiap orang yang mempercayai Injil itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semakin Anda bertumbuh di dalam pengenalan akan Injil Kristus, akan apa yang Kristus sudah selesaikan buat kita, apa yang Dia sudah capai buat kita, semakin Anda bertumbuh di dalam pengenalan akan apa yang Kristus telah kerjakan buat kita, semakin imanmu akan bertumbuh menjadi kuat. Semakin kita bebas dari self-consciousness dan beralih kepada Christ consciousness, semakin kita akan bertumbuh dalam iman, semakin kita akan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dunia ini menantikan kabar baik. Dan kita punya kabar baik itu, Injil Kristus. Injil Kristus mengarahkan orang kepada Kristus, dan tidak pada diri mereka sendiri. Semakin orang fokus pada diri mereka sendiri, semakin mereka akan mengandalkan diri sendiri. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, beritakan Injil Kristus. Injil yang sejati mengarahkan orang pada Kristus, pada iman pada Kristus. Dan apapun juga, termasuk hidup benar, itu mengalir. Sebab apa? Injil Kristus adalah kuasa Allah. Kuasa Allah yang membawa keselamatan, keutuhan dalam segala bidang, termasuk hidup benar. Ya, keutuhan dalam segala bidang, kesehatan ilahi, kelimpahan, rumah tangga yang bahagia. Ya, keutuhan dalam segala bidang. Bagi siapa? Setiap orang yang percaya. Semakin Anda mendengar Injil Kristus, semakin Anda memahami Injil Kristus, semakin Anda bertumbuh dalam iman, memiliki keberanian percaya untuk menghampiri tahta kasih karunia, untuk memperoleh pertolongan Anda pada waktunya. Semakin Anda akan melihat terobosan, mukjizat terjadi dalam hidup Anda. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mau berdoa bagi, kalau ada yang sakit di antara Anda, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, satu tangan angkat kepada Tuhan. Kalau Anda tidak bisa mencapai bagian tubuhmu yang sakit, Anda bisa angkat saja kedua tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan roh sakit penyakit, tinggalkan setiap anak-anak Tuhan di bawah suara pemberitaan Injil ini. Di dalam nama Yesus. Dan aku hancurkan kuasa roh sakit penyakit atas tubuh anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, aku
perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna. Aku perkatakan di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna, dalam nama Yesus. Mari, angkat kedua tangan Anda, dan terimalah berkat Tuhan. Karena Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib dan curah darahnya, karena pada penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati kau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu, kau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang Tuhan mau dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Tidak ada celaka, tidak ada malapetaka mendekat kepadamu. Karena tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin.